Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Tama dan berkata dengan serius. Tuan Renza, jangan khawatir, aku akan selalu mengingat kata-katamu. Jika aku menjadi pewaris keluarga Rothschild, keluarga Renza pasti akan menjadi mitra strategis kami. Tama mengangguk dengan ekspresi senang di wajahnya. Jika kamu memiliki hati ini, bantuanku layak untuk diberikan. Jack mengangguk dengan antusias. Namun detik berikutnya dia bertanya-tanya. Sialan, siapa yang membantu siapa? Hei, lupakan saja, biarkan siapapun membantu siapapun. Bagaimanapun, dia berhasil mengeluarkan Sifang Bao Zuang. Dan aku segera mengambil alih kekuasaan dengan lancar. Kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua orang dapat dianggap sebagai kasus kerjasama bisnis yang sukses. Jadi, dia berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Renza, terima kasih atas bantuanmu. Tama sedikit tersenyum, ayolah, aku optimis padamu. Faktanya, Tama tidak meragukan ketulusan Jack saat ini. Namun dia tahu bahwa ketulusan ini sedikit banyak mengandung unsur impulsif. Ini seperti ketika orang minum terlalu banyak. Mereka cenderung menjadi lebih murah hati dan banyak bicara dari biasanya. Jika kamu menjanjikan sesuatu kepada orang lain ketika kamu sedang mabuk, kamu mungkin akan menyesalinya setelah kamu sadar. Oleh karena itu, Tama tahu bahwa dia tidak boleh mempercayai janji lisannya. Kalau tidak, dialah yang akan menjadi pasif di masa depan. Lagi pula, satu-satunya cara dia bisa benar-benar mengendalikan Jack adalah jika dia mengkhianati kepentingan keluarga Rothschild dan membantu mengirim Sifang keluar dari New York dan kembali ke Indonesia. Namun, untuk mengendalikannya melalui ini, premisnya adalah Simon, seekor rubah tua, harus memegang kendali. Setelah Jack, putra mahkota, naik tahta, dan dia memberitahu Simon, putra mahkota, bahwa cucunya memberontak dan berkolusi dengan musuh asing. Simon tidak punya pilihan selain mematahkan giginya dan menelannya. Jika tidak, putranya sendiri tidak akan melepaskannya. Segera, Jack membawa putranya, yang datang ke Kanada, dan naik helikopter kembali ke New York. Dalam perjalanannya ke New York, tanda-tanda vital Simon distabilkan di ruang gawat darurat Rothschild. Hanya saja kestabilannya semakin baik, namun sistem saraf orang tua itu masih sangat terpengaruh. Yang paling parah, hampir tidak ada sensasi saraf di sisi kanan tubuhnya. Selain tangan kanan, kaki kanan, tungkai kanan, dan lengan kanan, otot wajah dan otot lidah di sisi kanan juga sangat terpengaruh. Menyebabkan gangguan penglihatan, mulut terlihat dan mata sipit. Ini juga berarti pengucapan dan pengucapan-ucapannya juga akan terpengaruh. Ini adalah hemiplegia standar. Untungnya otak Simon tidak terlalu terpengaruh dan kemampuan berpikirnya masih normal. Setelah dia sadar kembali, ahli struk menghiburnya dan berkata, Tuan, tubuhmu sekarang sudah keluar dari bahaya. Tapi saat ini Anda mengalami beberapa gejala hemiplegia. Tapi Anda tidak perlu terlalu khawatir, kami memiliki sistem rehabilitasi medis terbaik di dunia. Selama Anda bisa berpartisipasi aktif dalam pelatihan rehabilitasi, saya yakin Anda akan bisa mendapatkan kembali kemampuan Anda untuk bergerak mandiri dalam waktu dekat. Suasana hati Simon masih agak ekstrim. Gemetar dan mengertakkan gigi saat dia mengutuk. Sial, telepon yang terbaik, tim pengacara terbaik, aku ingin melawan tuntutan hukum dengan Indonesia untuk menginginkan Sifang kembali. Dokter melihat tekanan darahnya melonjak dalam sekejap dan segera menghiburnya. Tuan, hal terburuk bagimu saat ini adalah emosi yang berlebihan. Jika Anda memiliki masalah kardiovaskular dan cerebrovaskular, situasinya hanya akan bertambah buruk. Bisa menjadi serius dan bahkan mengancam nyawa. Saya menyarankan agar Anda sekarang mengalihkan pandangan dari semua hal yang sebelumnya tidak dapat Anda abaikan. Tidak peduli seberapa besar kerugian yang Anda derita sebelumnya, Anda harus selalu mengingatkan diri sendiri dari lubuk hati yang paling dalam bahwa menyelamatkan nyawa itu penting. Dan Anda tidak boleh membiarkan kehilangan ini memengaruhi Anda. Jika terus meluas, apalagi jika meluas ke tubuh Anda,
Dilihat dari gejalamu barusan, kalau itu orang biasa. Jika waktu perawatan tertunda beberapa menit saja, orang tersebut mungkin akan hilang. Setelah itu dokter berkata dengan serius, "Tuan, Anda sudah punya uang yang tak ada habisnya. Tapi Anda tidak memiliki kehidupan tanpa akhir. Di hadapan umur panjang, yang lainnya hanyalah awan. Kesedihan terbesar dalam hidup adalah orang mati dan uang tidak dibelanjakan. Pikirkan sendiri, apa ini benar?" Simon tidak menyangka dokter akan berbicara begitu lugas dan tidak menyenangkan. Reaksi pertamanya adalah secara naluriah ingin marah. Dia sangat marah, tapi kemudian tanpa sadar dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan dokter. Sangat mudah untuk kehilangan kesabaran, tapi dengan kondisi fisikmu saat ini, mungkin lebih mudah untuk kehilangan kesabaran dan bunuh diri. Dia telah menikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Jadi dia secara alami mengetahui bahwa hidup adalah hal yang paling berharga di dunia. Meskipun harta karun di segala penjuru terkait dengan kekayaan masa depan dan nasib seluruh keluarga Rothschild. Jika dia meninggal, apa yang akan terjadi meskipun keluarga Rothschild menguasai dunia dan mendominasi alam semesta di masa depan? Tapi mengambil langkah mundur, jika dia bisa bertahan dan hidup lebih lama. Apa yang akan terjadi meskipun keluarga Rothschild sedikit menurun? Lalu bagaimana jika keluarga Rothschild merosot 90% di tangannya dan aset mereka menyusut dari puluhan ribu bahkan 10 triliun dolar AS menjadi ratusan miliar dolar? Bukankah mereka masih punya uang sehingga mereka tidak bisa membelanjakan seluruh uangnya? Bukankah dia akan tetap menikmati berkah yang tak ada habisnya? Perkataan dokter tersebut membuat Simon memeriksa kembali soal Shifang Baozuang. Memang benar dia menderita kerugian besar bagi Shifang Baozu, dan bahkan kesehatannya. Tapi sekarang, jika dia masih mempertahankannya, secara objektif, itu hanya akan memperbesar kerugian, dan tidak akan pernah ada peluang untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, hal yang paling masuk akal saat ini adalah menghentikan hilangnya waktu. Semua investasi sebelumnya akan sia-sia. Dia harus mengenali dan menerimanya di dalam hatinya. Selama dia bisa bertahan dan tidak menambah kerugian mulai hari ini. Dalam situasi saat ini, cobalah mencari solusi terbaik. Bagaimanapun, dia adalah manajer dari keluarga papan atas dan ahli modal yang berpengalaman dalam investasi. Simon menyadari bahwa ada sesuatu yang mustahil. Dan dia segera dengan tegas menetapkan konsep menghentikan kerugian tepat waktu. Jadi, dia memanggil putra keempatnya, David, dan mengatakan kepadanya, "Bicaralah dengan semua departemen dan akhiri semua blokade di New York. Mulai sekarang, tidak seorang pun boleh menyinggung masalah Shifang Baozuang." "Oke, ayah." David mengangguk dan memberitahu yang lain dengan cepat. Blokade menyeluruh laut, darat, dan udara yang diberlakukan di New York oleh berbagai departemen dicabut setelah David melakukan panggilan telepon. Ini juga berarti keluarga Rothschild sudah menyerah sepenuhnya pada istana Shifang. 2 jam kemudian, Jack membawa putranya Sean dan terbang kembali ke Rothschild Manor setelah perjalanan berdebu. Begitu ayah dan anak itu turun dari helikopter, mereka bergegas ke unit perawatan khusus di pusat medis untuk mengunjungi lelaki tua itu. Saat ini, pada dasarnya, semua anggota inti keluarga Rothschild di New York telah bergegas kembali. Dan yang lainnya sudah dalam perjalanan kembali ke New York dari seluruh dunia. Mereka berjaga di ruang tamu di luar bangsal. Duduk di sofa, berdiri di depan jendela, atau mondar-mandir, tapi tidak ada yang berbicara. Mereka memiliki kekuasaan yang berbeda dalam keluarga dan memiliki bidang tanggung jawab yang berbeda. Namun saat ini, mereka semua merasakan rasa frustrasi yang sama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.